Jogja memang sekeping koin, alat tukar silam dan yang datang. Gerobak sapi dan android, tongseng Pak Min dan global warming. Ada menu baru, aneka jamur dan ayam goreng. Ya, Jogja kini makin lebar, juga makin tinggi ke Wonosari. Karicode menghanyutkan yang baru dan yang silam. Namun alun-alun tetap ngumun, terpaku dan tertegun. Seperti Blangkon dan Surjan di Kapstok Kuncen Makam. Aku mau ginseng Mbah Marijan. Aku mau kaos oblong bergambar sultan perempuan.
Selamat siang, Istira, Mbak Siska, dan rombongnya ya, rombongannya. Kalau orang Madura bilang rombongan kan rombongnya. Rombong, iya. Terima kasih ya Mas Yudis berkenan menggunakan FDA Kopi Indonesia ini untuk acara yang luar biasa. Sebetulnya ini kayak ada sesuatu yang nyambung banget gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada dalam satu Zoom meeting, di forum Zoom meeting itu bagaimana perlunya ibu-ibu menyuarakan perdamaian dunia karena melihat kasus di Ukraina. Nah, numpang bukan promo ya, kampanye dikit ya. Nah, ini tadi kok pas gitu yang puisi musikalisasi puisinya Mbak Tika, itu yang jangan kok Mbak Yuki juga ibu yang membawakan, lalu bicara tentang perdamaian. Nah, semoga ini memang bola salju membimbing bahwa ibu-ibu, dan ini banyak sekali ibu-ibu, jadi memang mungkin perlu ya ibu-ibu menyuarakan perdamaian ya Pak Yudis. Jadi mari boleh nggak kalau saat ini kita berdoa sebentar mengeningkan kita untuk mendoakan para korban baik dari pihak Ukraina maupun Rusia dan korban-korban konflik dimanapun di dunia ini, juga termasuk di Indonesia tentunya. Semoga kita semua mempunyai spirit perdamaian, mempunyai spirit membangun bumi semesta ini, bukan merusak, bukan membunuh, termasuk juga kita punya sila terima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga semoga seluruh rakyat Indonesia mendapat keadilan. Mungkin kita sejenak menginginkan kita semoga perdamaian di dunia terwujud dan para korban konflik dimanapun berada, khususnya saat ini di Ukraina maupun Rusia, mendapat kedamaian. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah selesai. Belum, Mas Idris, selamat berekspresi pokoknya yang pasti keren banget. Saya nunggu dari kemarin deg-degan terus. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kami, Mas Idris, atau untuk tim kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah saya bahagia kami bersama teman-teman bisa menyelenggarakan acara ini. Sebetulnya ini sudah kita agendakan 2 bulan yang lalu ya, tapi pada 2 bulan yang lalu itu dapat berkah hujan yang melimpah sehingga tidak jadi dilaksanakan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan cuaca yang cerah. Terima kasih Mbak Dini sudah memberikan tempat untuk kegiatan safari sastra kami ini. Destinasi yang keempat setelah tanggal 13 di Kendal, 14 di Semarang, 15 di Borobudur, dan ini 17 di kafe yang indah ini. Terima kasih buat Mbak Dini dan teman-teman. Mbak Dini, terima kasih. Dan teman-teman yang sudah bekerja untuk terselenggaranya acara ini. Saya juga berterima kasih kepada ini teman-teman yang di belakang saya ini yang sudah mengongkosi perjalanan kami ke 6 kota, dari IM3, dari Dinas Kebudayaan, Jarum Foundation dan Bank BRI serta Majalah Gatra yang menjadi media mitra kami. Saya bersama rombongan ini saya mengajak senior kami di Bulungan, Mas Uki Bayu Sejati, dia aktivis teater dan juga menjadi reporter, dan Mas Uki yang pakai pelakon. Ya. Kemudian ada Mbak Wita Yudarita, juga aktivis teater dan juga menulis cerita pendek dan lain-lain. Sini masukin Mbak Wita, dan sumber inspirasi saya selama ini, yaitu
saya dari abad lalu, dari masa kecil di Ledok Jogoyudan, yaitu bekas saya ajak ke sini. Senior saya adalah Mas Ahmad Masih, jadi senior Pawang, juga aktif di teater dan juga menulis puisi, dan Mas Yosef Sumartono. Mas, ini saya yang baru setelah setengah abad baru ketemu 2 bulan lalu. Mas Ahmad Masih, biar difoto sekalian Mas. Nanti sekarang ya, jadi tujuan dari safari yang ambisius ini para lansia ini. Para lansia saya ajak tur 6 kota dengan terengah-engah gitu kan, alhamdulillah bisa sampai ke destinasi yang keempat. Tujuan safari ini sebetulnya ada 2. Pertama adalah ngomporin teman-teman muda agar segera kreatif melakukan apa saja, tidak harus menulis puisi. Dan kedua adalah ngompori teman-teman lansia, jadi jangan anggrem di rumah terus. Ini pandemi sudah menjadi epidemi, jadi kita hadapi seperti kita menghadapi flu dan lain-lain yang biasa kita harus hidup bersama sejuta penyakit dan bakteri di luar sana. Yang semangatnya adalah bahwa kita harus tidak bisa berhenti. Yang kedua ada tema yang satu garis merah yang ingin saya share bersama, yaitu bahwa repertoar ini semuanya disusun sebagai satu rangkaian retrospektif. Jadi saya akan membacakan sajak-sajak dari yang saya tulis ketika usia 20 tahun 74 sampai sekarang usia 68 tahun. Saya baru ulang tahun kemarin 28 Februari ya, ke 68. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi boleh kalau mau sedikit mengamati. Jadi saya bacakan dari awal karir saya secara sungguh-sungguh di bidang sastra, yaitu ketika umur 20 tahun, tahun 74, saya lulus dari Jogja 73 saya hijrah ke Jakarta dengan bekal hanya bisa menulis dan harus hidup dari situ, maka tidak ada pilihan lain, harus kreatif dan produktif. Iya, dari sini lah. Ini adik saya yang di Wates dan Pontianak dan temannya sudah sekarang di mana? Silakan di situ. Jadi ada pergerakan perubahan bentuk maupun pilihan tema yang saya ambil sejak awal. Jadi mungkin bisa dilihat bagaimana perkembangannya. Kalau mau didiskusikan nanti kita bisa bicara di akhir. Tapi yang menarik juga buat saya adalah ketika tahun 74 sajak-sajak saya kemudian terkumpul dalam sajak sikat gigi ini, terbit pada tahun 75 kalau tidak salah. Ini kumpulan puisi yang saya yang pertama sebagai anak 20 tahun, dan begitu terbit ini mendapatkan hadiah dari Dewan Kesenian Jakarta sebagai kumpulan puisi terbaik tahun 76 itu. Yang uniknya dan bikin sebel itu karena disejajarkan dengan karya para senior Victor Situmorang, Abdul Hadi BM, dan Sutarji Kalsumbahri. Jadi pada tahun itu juri Gunawan Muhammad, Habe Yasin, Dodong juga Praja, dan Budi Sapardi memilih 4 puisi ini sebagai kumpulan puisi terbaik pada tahun 75-76 itu. Maka hebohlah dunia sastra Indonesia, sebab saya kemudian dianggap anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu tentang kehidupan, tidak tahu tentang bagaimana menulis puisi, tapi tiba-tiba disejajarkan dengan para senior yang jagoan itu. Mereka marah. Tapi saya dibully selama setahun, dan ini kemudian alhamdulillah juga dicatat dalam sejarah sastra Indonesia
sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelum, tapi sebagai anak muda saya ketawa aja, dan saya menulis satu sajak yang mengekspresikan sikap tersebut di buku ini. Nanti saya akan bacakan. Saya baca 3 yang paling saya suka, yaitu sajak sikat gigi. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidur, ia bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia bangun pagi hari, sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam mimpinya dan tak bisa kembali. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebih-lebihan. Ya, terima kasih. Sketsa. Jadi sajak-sajak ini memang saya tulis dengan sikap yang Mas Sunat tadi tulis di Facebook, sikap beling yang saya tidak peduli, saya tidak mau ikut pakem yang sudah diikuti atau dijabarkan para kritikus. Pokoknya saya tidak mau mengikuti estetika orang lain. Estetika harus dibuat yang baru mengikuti karya-karya saya. Jadi saya nggak peduli mau dibikin. Jadi saya bikin tema-tema yang tidak biasa dengan cara bertutur yang juga tidak biasa. Ini sketsa. Sekelompok orang berkerumun di ujung gang. Kesibukan terhenti. Seseorang jatuh ke dalam kali. Sebuah becak terguling tiba-tiba. Ada ambulans! Pekik seseorang dari dalam kali. Sekelompok orang berkerumun di dalam ambulans. Percakapan terhenti. Seseorang telah mati. Sebuah becak menindihnya tiba-tiba. Ada yang jatuh ke dalam kali. Pekik seseorang dari bawah becak. Kelompok orang berkerumun di dalam becak. Kesedihan terhenti. Seseorang keluar dari dalam kali. Sebuah becak dikayuhnya tiba-tiba. Ada yang berak di dalam ambulans. Pekik seseorang di ujung gang. Ini yang paling heboh. Biarin. Kamu bilang hidup ini brengsek. Aku bilang biarin. Kamu bilang hidup ini nggak punya arti. Aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya kepribadian. Aku bilang biarin. Kamu bilang aku nggak punya pengertian. Aku bilang biarin. Habisnya terus terang saja. Aku nggak percaya sama kamu. Tak usah marah. Aku tahu kamu orangnya sederhana. Cuma karena kamu merasa asing saja, makanya kamu selalu bilang seperti itu. Kamu bilang aku bajingan, aku bilang biarin. Kamu bilang aku perampok, aku bilang biarin. Soalnya kalau aku nggak jadi bajingan, mau jadi apa coba? Lote. Aku laki-laki. Kalau kamu nggak suka kepadaku sebab itu, aku rampok hati kamu. Toh nggak ada yang nggak perampok di dunia ini, ya nggak? Kalau nggak percaya, tanya saja sama polisi. Habisnya kalau nggak aku bilang begitu, mau apa coba? Bunuh diri. Itu lebih brengsek daripada membiarkan hidup ini berjalan seperti kamu sadari sekarang ini. Kamu bilang itu melelahkan, aku bilang biarin. Kamu bilang itu menyakitkan. Saya tulis, kalau itu saya tulis ketika umur 20-an. Sejak ini 40 tahun kemudian saya tulis ketika umur 60 sekian.
Jadi setelah ada satu periode sekitar 10 tahun saya vakum dari dunia sastra karena saya fokus membantu si cantik ini bikin sekolah TK dan SD gratis untuk duafa Batu Tis Al Ilmi di Bekasi. Yang luar biasa adalah metodenya yang kami sebut metode sentral. Jadi saya sebagai wartawan, sebagai pengarang, saya bersemangat untuk menjadi juru bicara dari metode sentra ini. Jadi saya fokus 10 tahun membantu mengembangkan, mempromosikan metode ini melalui berbagai macam tulisan dan kemudian juga menerbitkan buku, sebuah buku Bible of Sentra yang kami judul Pendidikan Karakter dengan Metode Sentra, sebuah buku tebal 350 halaman full color hardcover. Sekarang sudah cetakan kedua, harganya 500.000. 10 tahun saya vakum. Ibaratnya setelah umur 60, setelah saya operasi jantung 3 kasus, 3-in-1, operasi 8 jam. Alhamdulillah bisa selamat. Jadi saya ada kerinduan kembali kepada sastra. Saya harus bikin sesuatu. Akhirnya terpikir untuk menulis puisi yang belum pernah ditulis orang. Temanya maupun bentuknya juga secara fisik bukunya juga harus berbeda daripada yang pernah ada. Jadi saya terpikir ada Asmaul Husna, 99 nama Allah. Jadi itu sebagai tema 99, jadi saya harus menulis 99 saja. Nah, supaya memudahkan saya bekerja, saya bagi menjadi 11 tema, jadi satu tema 9 saja. Ini ada 11 tema. Dan ketika ini pada Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Gramedia, orang percetakan Gramedia bilang, masih saya ikutkan ke lomba sayembara mengarang puisi di Yayasan Hari Puisi Indonesia. Datanya masih bisa masuk, boleh nggak? Ikutin aja, siapa takut. Saya 60. Agustus masuk dan September diumumkan, karena ini juara pertama. Jadi setelah saya dapat redaksikan penghargaan, kemudian pada tahun 77 saya menulis novel Abdirman Cerai Cinta juga menjadi buku baca remaja terbaik tahun itu oleh Yayasan Buku Utama dari Kementerian Pendidikan. Beberapa novel saya juga mendapatkan penghargaan. Setelah vakum 10 tahun, saya masuk gelanggang lagi, bertarung dengan 250 buku puisi anak-anak muda dari seluruh Indonesia dan masih menang. Aku masih juara. Saya kata, jadi saya baca beberapa di antaranya. Yang pertama adalah satu dari 9 sajak cinta. Ketika kau dengar Pavarotti menyanyikan gunung-gunung dan laut cinta, kulihat unggas dan ikan mencari pelukmu. Mereka mengira di situ ada orkestra, dirijen yang buta, pemusik peminta-minta, dan para malaikat dari surga membagi irama. Tapi jawabmu hanya kerling, berkilau di gigir awan, turun dari pelangi dengan tongkat peri, menabur amorti vieta hingga recondita armonia. Mereka pun bersuka dengan brindisi dan dikuelat pira. Tapi aku tak yakin pada biola, hanya cello dan kontrabas. Sebab tenor, lalu sopran. Kamu selalu cemburu, katamu. Pavarotti pun terpaku. Lalu kataku, maaf tuan, mawar putih di saku jas itu kembalikan kepadaku. Terima kasih. Boleh tepuknya keras, boleh. Ini satu dari tema kota, sajak 9 kota. Tentang kota yang sudah kita kenal. Siapa yang belum pernah
ke Jogja. Jogja adalah tempat kembali semua yang pergi. Tempat pergi semua yang tak kembali. Kecuali masa silam terkunci di Taman Sari. Tetapi sebagaimana selalu kamu rasa, kita sesungguhnya terus bertemu lalu lalang dalam deja vu. Seperti gudeg ayam dan sambal krecek. Seperti bakpia dan angka-angka. Transmisi dan transaksi seperti komunikasi ganjil. Selalu ada selisih waktu. Selalu ada bahasa yang wagu. Seperti ahli sejarah, pemandu wisata dan turis musiman bertemu di sudut-sudut Malioboro hanya untuk menarik satu garis lurus antara keraton, Tugu, dan puncak Merapi dalam satu frekuensi. Jogja memang sekeping koin, alat tukar silam dan yang datang. Gerobak sapi dan android, tongseng Pak Min dan global warming. Ada menu baru, aneka jamur dan ayam goreng. Ya, Jogja kini makin lebar, juga makin tinggi ke Wonosari. Kalicode menghanyutkan yang baru dan yang silam. Namun alun-alun tetap ngumun, terpaku dan tertegun. Seperti Blangkon dan Surjan di Kapstok Kuncen Makam. Aku mau ginseng Mbah Marijan. Aku mau kaos oblong bergambar sultan perempuan. Jadi setelah 2015 juara, saya mengumpulkan puisi-puisi yang saya tulis 2017 sampai 2020 dan diterbitkan juga oleh Gramedia dengan judul Jangan Lupa Bercinta. Ini ikut juga sayembara di Yayasan Hari Puisi Indonesia tahun 2020 dan ini dia juara pertama. Jadi juara lagi setelah 5 tahun masih juara juga. Jadi belum ada anak-anak muda yang bisa ngalahin itu sampai tahun. Ya besok tahun depan nggak usah ikut. Iya. Tahun 2021 tahun yang lalu aku ikut bukunya tapi ada satu lomba satu puisi dengan tema puisi digital. Pesaingnya 750-an puisi dari seluruh Indonesia. Aku nulis satu puisi judulnya Pertanyaanmu lupa. Tapi itu juara satu. Jadi juara terus, juara terus. Nggak tahu malu. Ya, tapi ini adalah kumpulan saya eksplorasi dari bermain gaya eksperimen di dalam penulisan maupun tema. Saya akan bacakan beberapa di antara. Dan saya senang karena juri tetap di Yayasan Hari Puisi Indonesia itu adalah antara lain Sutarji Kausundi dan Abdul Hadi WM yang pada tahun 75 lalu menghujat saya sebagai anak ingusan yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan tentang puisi. Jadi tapi 2 buku saya dimenangkan oleh mereka, alhamdulillah. Jadi mereka sudah insaf. Ini saya menulis saja. Saya sering piknik ke Solo untuk rekreasi. Karena Solo dengan Jogja tiba-tiba menjauh menjadi 2 jam tapi dengan Semarang mendekat cuma 1 jam. Jadi saya mainnya justru ke Semarang karena tol itu lebih cepat. Ke Jogja malah jadi jalan karena lebih panjang. Sajak-sajak Semarangan. Ada 10 nomor. 1 nomor itu 2 baris. Judulnya masing-masing 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan baca. Yang pertama, Semarang menitipkan riang
kepada siang. Jika aku datang, untuk siapakah pulang? Hati girang menjelang Semarang. Apakah cinta sudah tiba di ruang kedatangan? Di Semarang, mimpi tak mau pulang. Siapakah yang menidurkan bimbang? Semarang membiarkan waktu menghilang. Di simpang mana rindu menyeberang? Di Semarang, puisi bergulir dari bukit ke pesisir. Mengapa ombak menyusun rindu jadi bukit karang? Matahari melukis Semarang dengan warna terang. Sampaikah kepadamu jingga yang kukirim dari rasa sayang? Di Semarang, cinta dan bahagia berpintu 1000. Maukah kau buka satu untuk meloloskan rindu? Di Malang, Semarang jadi negeri punang-punang. Apakah kesedihan yang menyalakan kenangan? Laksamana Cheng-ho bicara apa di kelenteng Sampokong? Apakah tentang yang fana dan kekal yang dipahatkan pada batu dan dilupakan waktu? Wingko babat, lumpia, dan ikan mangut menyajikan Semarang di lidah orang. Rasa apakah yang ditinggalkan penumpang di stasiun Tawang? Ini Borobudur tapi terlalu serius ya. Mau dengerin serius? Yang lucu. Oke, sebagai varian dari aneka sajak yang itu seperti ini Borobudur saya tulis ketika diundang oleh panitia Borobudur Writers Festival apa gitu ya, beberapa tahun lalu. Judul Borobudur. Belasan abad mengukir waktu di batu, mengabarkan kisah panjang pada lumut, tentang stupa-stupa berongga, tentang mandala, moksa, dan nirwana, tentang para pencari makna, cinta, kuasa, samsara, dan petaka. Bagai teratai menggetarkan dawai tanpa nada, hanya rasa, dupa. Apakah yang dibawa duka selain luka? Pengelana itu bertanya-tanya, apakah yang disampaikan derita kepada jiwa? Apakah Sang Mahatma bersama para jelata? Darah dan nanah bertukar rupa, di tanah-tanah terbelah, di gubuk-gubuk lapuk, menggigil bersama hujan, mengering bersama ranting, daun-daun lunglai merindukan tangkai, bunga-bunga luruh berpisah pelopak. Di manakah sukacita dan bahagia? Orang pengelana itu terus bertanya-tanya sepanjang desa, sepanjang istana. Apakah gunanya istana jika rakyat tak berbusana? Apakah guna kristal dan logam mulia jika jiwa-jiwa merana? Siang pun menyanyikan erang, malam pun melindapkan kelam. Ternak dan ilalang berselisih jalan, gandum dan lumbung tak bertemu dengan lambung. Lapar dan dahagia mengeringkan. Apakah nafsu dan angkara hanya belenggu bagi tubuh? Apakah kebebasan dan harapan hanya mimpi yang kehilangan kendali? Apakah setiap jalan pergi bersama karma? Pengelana itu bertanya-tanya, hingga setiap kata menjadi batu, hingga setiap batu menjadi arupa datu. Oktober 2017. Terus ini untuk Mbak Ninis sebagai pengusaha kopi.
Jadi saya peminum kopi hitam katanya tanpa gula itu katanya lebih sehat buat jantung. Jadi saya berpikir saya ingin menulis puisi tentang kopi, membuat definisi tentang kopi khususnya kopi hitam. Jadi ini adalah definisi, judulnya saja selusin rasa kopi. Ada 12 bagian, masing-masing bernomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bagian 3 kalimat, 3 baris. Kopi hitam menyerap derita jadi robusta. Kopi hitam mengatakan cinta seperti Arabica. Kopi hitam menyusun rindu sebelum jemu. Kopi hitam menepati janji seperti mimpi. Kopi hitam memberi genggam sepanjang malam. Kopi hitam membawa lara ke bahagia. Kopi hitam menyatu waktu kepada tunggu. Kopi hitam seperti cakrawala membuka jingga. Kopi hitam seperti senyum sesudah cium. Kopi hitam 5 aroma cinta pertama. Kopi hitam membawa harap kepada jumpa. Kopi hitam menyeduh cinta sebelum luka. November 2019. Ini kumpulan puisi terbaru yang saya cetak sendiri, jual sendiri, baca sendiri. Dengar sendiri. Sekarang kita berbagi. Ini juga ya selalu saya ingin selalu perubahan agar tidak statis, agar tidak terjebak kepada yang disebut sama mannerism. Jadi saya ingin terus-menerus berubah. Seperti saja ini. Kuatrin masih saja tentang Paris. Kuatrin sebatang sungai. Yang diabadikan sungai adalah jejak perubahan. Waktu menghanyutkan, tapi harapan bertahan. Ketika angin jadi pelan, di sebuah jalan lurus, seseorang belok kanan. Membawa cinta yang tulus dengan bunga di tangan dan lagu yang putus. Karena hidup bukan puisi, ia berkata. Hidup adalah 3 tikungan. Angin menyahut dari daunan. Siang memutihkan angan-angan. Sunyi membunyikan keliningan. Seorang gadis menghapus 2 Instagram. Angin makin pelan, mati pelan-pelan. Ada 2 saja lagi ini ya, pura-pura serius. Tentang derita dan bahagia. Ini gayanya filosof kayak Mas Sunar. Tentang derita dan bahagia. Derita dan bahagia bersimpuh di kaki cinta, memangkas napas kita. Sejak fajar menghentikan malam, 1 jam sebelum burung balang, berpisah antara dahan tanpa petunjuk arah pulang. Dan kamu tak mau bilang, hingga datang hujan, melepaskan 7 bayang, 3 kelebat musang, dan sepasang kunang-kunang. Lampu mereka padam sebelum berpelukan. Derita dan bahagia bersimpuh di kaki cinta. Mereka selalu datang sepasang sebelum dan sesudah petang. Seperti hampa dengan jumpa, seperti tandang dengan pulang. Tapi perpisahan tak dipisahkan. Tak ada vokal dan konsonan. Januari 2021.
tentang dusta dan cinta. Flora Martinez menyanyikan Lamentira tentang dusta kepada cinta, seolah tak ada yang mendoa, seolah tak ada yang mendua, seolah mantra mendesis di jendela dalam gelap hujan bercak pada kayak, pada kaca, pada kulit pokok mangga. Apakah tenung, apakah datang gendam? Menyelinap sesudah bulan, 3 daun terbang, lengking anjing, bau melati, dan cinta serupa belati, dan dusta memasukkan nada. Que este pacto non escondio, Tuhan tidak tahu menaun. Flora redup tanpa ketuk. Tuhan bersama siapa? Piano tahu malu pada akhir lalu. Januari 22. Terima kasih Pada pertengahan Februari saya mendapatkan WA dari Yudis yang mengatakan bahwa Mas, aku bulan Maret ke Jogja, Mas masih ikut baca puisi ya. Saya kaget, ingatan saya langsung balik ke 50 tahun yang lalu. Pada sore hari di pojokan rumah, jadi sebelum berangkat bekerja waktu itu ya, masih SMA, kerja di Terban ya. Di Terban. Jadi asisten dokter. Ya, itu ngajak bicara saya, Mas nanti malam ketemu ya, kita ngobrol dan baca puisi. Nah, perlu diketahui bahwa ruang atau katakanlah kamar kos saudara Yudis itu saya ada di sebelahnya ya, di rumah lain, tapi sebelahnya hanya berbatas satu gedek saja, satu bilik saja. Makanya untuk hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa ikut membacakan karya dari Yudis. Cemas dalam gelas. Gelas-gelas di meja makan bersama kolak, risol, kerupuk, mie dan sambal berbuka melepas cemas. Tentang haus dan lapar, tentang virus dan hari depan. Tentang perubahan, income dan Tuhan. Dan 9 gelas tak jelas. Dan kesempitan lebaran, yang berumah bisa bertanya keluar rumah, katamu. Yang tak berumah bisa bertanya kepada entah. Apakah Tuhan akan cuci tangan? Mungkin supir ojol bertanya dan pemilik warung tak mendengarkan. Tak ada yang tak mungkin, katamu lagi. Gelas-gelas di meja makan menyudahi yang takkan sudah. Seperti bersyukur, berserah pada Allah. Tapi jika belas pecah, jangan angkat tangan. Tak ada yang bertanya. Tuhan ada. Yudis Bira, Bekasi. Terima kasih. Selamat siang. Sinarnya masih masuk. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pada tahun 72, saudara saya Yudis dan saya sama-sama lulus SMA. Pada tanggal 19 Januari kemarin baru ketemu. Kami rangkulan dan saling menangis. Rindu ya, isinya macam-macam. Kelingan sing menderita. Iya. Kami semua memang dari golongan proletar. Oh. Ya, kadang-kala Tapi dia tidak kaliran. ya pokoknya kami menyimpan banyak kenangan semasa muda. Waktu di Jakarta saya cuma selalu ngangan-ngangan lagi ngopo ya kayak itu bojo urung ya. Taunya pada tanggal 19 Januari kemarin datang ke rumah saya, istrinya ketemu istriku. Semuanya sama-sama cantik. Saya pikir semuanya sama-sama ketipu. Itu rahasia lelaki. Saya sangat berbangga mempunyai teman yang begitu berhasil berkarya. Meskipun saya dulu juga ikut-ikutan berkarya, tetapi gagal. Saya dulu juga nulis puisi, tapi nggak jadi-jadi. Terus banting setir ke teater, karena Mas Willy dulu ngajar di Debrito dulu. Saya ikut ekstrakurikuler, Mas Willy yang ngajar sama satu teman yang sering datang, Untung Basuki atau siapa itu, Aram Widodo, bergantian. Terus saya mendirikan sebuah teater dulu yang namanya Teater Semut. Ikut arisan teater zaman dulu. Ada teman yang sudah almarhum banyak, misalnya Suwarno Prabulopati dan lain-lain. Pada kesempatan ini saya mendapat kehormatan disuruh membaca puisi sohibku Yudhistira Artinugraha. Dan kebetulan tadi Mas Yudhis sama Mbak Ninis sudah melontarkan masalah perdamaian. Saya membuka buku ini kebetulan dari belakang. Saya nggak tahu, begitu saya buka, saya terpana. Padahal baru satu yang saya baca, yaitu Pada Kayu Bersilang. Dan ini kebetulan masa Paskah, masa Prapaskah. Perdamaian Tuhan dengan umat manusia. Oleh karena itu, untuk mendukung tadi perdamaian tidak hanya Ukraina dengan Rusia, tetapi Tuhan dengan manusia. Oke. Pada kayu bersilang. Pada kayu bersilang, aku dipaku bersama waktu. Di atas bukit para pendosa, sesudah tanjakan Via Dolorosa. Hari tidak lagi pagi ketika langit berduri. Lalu tiba jam 3 ketika mahkota berdarah. Eli, Eli, Eli lama sabatani. Burung-burung camar berputar melepaskan 4 sayap kepada kupu-kupu membawaku. Di atas lempeng batu di gua itu, pada hari ketiga, tiada lagi aku. Tak ada lagi yang meninggalkanmu. Hanya kafan pembungkus waktu. Bekasi 25 Desember.
bukan dari buku yang baru. Mungkin dulu awal-awal Bapak Yudis merantau ke negeri orang dengan segala suka-duka beliau. Teringat pada ibu selalu yang dirindukan. Mungkin begitu ya Pak. Dan saya mencoba membaca dengan cara saya. Saya ingat ibu. Puisi itu kadang seperti gerimis yang menjatuhkan langit di plafon atri, menuliskan lirik. Puisi itu kadang seperti sejoli burung yang hinggap di kabel listrik, bercicit 4 larik. Puisi itu kadang seperti dedaun yang memanjakan bunga, membuatnya jadi berwarna.
Puisi itu kadang seperti kamu jika lama tak bertemu, merah jambu. Puisi itu kadang bisa juga bisu. Bekasi, Februari 21. Puisi pilihan saya yang kedua, judulnya 67. Pada waktu itu kemarin saya langsung menduga ini apa angka usia. Ternyata itu puisi ditulis setahun yang lalu pada ulang tahun yang ke-67, akhir Februari kemarin, ulang tahun yang ke-68, panjang usia. 67. Menerima, memaafkan, menyintai. Di manakah kamu berada? Matahariku sudah lengser, mengantarkan barat ke tepi jendela. Apakah bayangku, cintamu, jua memanjang dari bawah pohon kamboja, menjatuhkan bunga-bunga merah muda, seakan pusara yang akan tiba. Ketika kedua lenganmu tak kuasa melingkar peluk, ketika semua genggammu akan melepas. Milik siapakah usia? Sebab angka hanyalah sakwasangka. Setiap ganjil dan genap, setiap terang dan gelap, setiap malam dan silam. Hidup dan mati serupa kamar tak berdinding, tanpa pintu untuk ketuk. Kita tak pernah tahu siapa akan berlalu. Kita hanya cinta yang menyala, memerangi cakrawala hingga timur dan barat jingga. Dan aku ingin selalu di sana, menyematkan matahari di rambutmu. Biar jadi cahaya di jemariku hingga datang padamu. Hingga datang padamu. Tasikmalaya, 28 Februari 2021. Terima kasih. Mungkin karena saya penyuka kucing, saya akan membacakan, ini pas banget saya buka judulnya, Kucing Menyakari Pohon. Kucing menyakari pohon, mengasah kuku untuk menangkap yang mungkin seorang aktor ingin menjadi penonton ketika teater kosong. Kursi-kursi kembali jadi pohon. Selalu akan ada mungkin sang aktor membaca dialog di halaman 9. Selalu akan ada kucing menyakari pohon, mencari getah beku untuk melengketkan kata dalam bahasa yang tak penting, seperti bunyi kencing. Selalu ada yang tak penting. Ia membaca dialog sebelum ending. Lalu terdengar bunyi denting. Ada yang berbisik dari Wi. Bahagia itu penting. Mungkin. Bekasi, Juni. Kamu baca yang mana nih Pak? Bagus semua, puisi-puisinya bagus semua. Lalu saya buka, apa yang saya buka, yang saya baca ya Pak ya.
Sesudah 2 sore. Sesudah 2 sore, melewati gang yang ramai, angin menyanyikan summertime tentang hidup yang mudah dengan trompet menggeletar. Sayangku, jangan menangis. Lalu dedaun melepaskan debu juga waktu hingga akhir lagu. 2 sore berikutnya, Lavi and Rose merapalkan mantra mawar cinta. Ciumlah bahagia. Lalu kelir membuatnya berwarna. Bekasi, Juni. Ya, terima kasih masih bertahan di sini. Saya akan bacakan 2 puisinya Mas Yudis. Jadi saya selalu mendapat hadiah puisi di setiap ulang tahun. Ulang tahun saya. Juara 1 terus ya puisinya. Dan puisi kedua biasanya kalau kami ulang tahun pernikahan, dan dia suka bikin puisi ini. Nah ini salah satunya nanti akan saya bacakan juga. Nyanyian Hari Tua. Adakah nyanyian hari tua sesudah burung kakak tua? Beribu senja melewati jendela, kusen dan jalosi jadi sevia. Dengan kenangan yang terlupa, dengan harapan tentang kapan. Bersama engsel yang karatan. Napas dan usia dan 2 daun jendela. Tunggu ditutup dan dibuka. 1 siang, 1 malam. Boleh jadi ada bulan, tapi kadang semua cuma hujan. Adakah nyanyian hari tua kecuali cinta punya nada? Beberapa fajar masih akan tiba, menyanyikan cicit unggas sebelum lepas, sebelum batas. Mungkin hari tua tak perlu ada, karena kita selalu berdua. Bekasi, Juli 2020. Yang kedua, ini ditulis baru saja 28 Februari kemarin. Mas Yudis ulang tahun dan kami ulang tahun pernikahan yang ke-37. Judulnya 37. Sayangku, Februari masih hujan. Berkata mau sudah. Menyirami 37 tahun cinta kita. Sejak fajar hingga malam. Dalam dekap basah di kamar mawar dan lavender. Tulang mulai rentah. Di kasur ortopedik kita menyelimuti sisa umur. Dengan sweet memory pada galeri. Memandukan imun pada cium. Melafazkan ikhlas pada napas. Anak-anak dan cucu-cucu seperti doa di depan kita. Seperti cermin bahagia. Kisah lalu dan masa depan, tawa dan air mata, bagai hujan di depan jendela. Kini kita duduk di taman, menyaksikan kehidupan. Bergerak ke arah Sevia, seperti kupu-kupu bersayap jingga, menyanyikan jangan lupa bercinta. Bekasi 28 Februari 2020. Dulu di Jalan Gugat ini saya tulis pada 2 tahun, 81 dan 82. Ada 7 bagian. Biasanya saya baca sendiri, tapi karena tahu diri, jadi dibagi 3. Sesama lanjut usia, tapi mungkin
bisa bertahan membaca di bagian ini. Rudi Jalak juga. Anak-anak zaman yang selebor merayap di mana-mana. Tangan muda-mudi yang belum dewasa menggenggam kayu dan besi. Mereka bergerak memecahkan hari di kota-kota. Paling depan, Rudi Jalak berselendang, giwang di kuping kanan, celana blue jeans, kemeja kompra. Anak-anak zaman yang selebor, gentayangan bagi ruh penasaran, beramai-ramai mengadang masa depan di setiap perempatan jalan. Merangkaklah keangkuhan jika ogah terlepas, menepilah kesangsian jika ingin punya arti. Mereka membalikkan seluruh nasib yang simpang siur. Untuk sementara cita-cita biarkan baur. Satu generasi mengepalkan nurani, menggugat nyali yang lama dipupuri. Rudi Jalak tak lagi bertanya, alam sudah tak sabar dan jadi sangar. Cuaca awut-awutan bencana jadi objekan, siapa orangnya yang tak senewan. Rudi Jalak memimpin seluruh barisan, membabat angan-angan mengganyang kebebasan, berontak pada sekolah, kata-kata jendela dipecahkan. Para guru tak berdaya, orang tua hanya ternganga, dan polisi semata saksi, sedang korban urusan belakang. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor merangsang berbagai pembicaraan, tapi mereka tak pernah didengar. Setiap komentar hanya sok pintar. Rudi Jalak dan kawan-kawan lalu ditunggangi berbagai tuduhan. Tangan mereka yang belum dewasa akhirnya menewaskan seorang pengantar barang. Tidak, mereka tak juga didengar. Para pimpinan sibuk sendiri di ruang rapat, lalu lintas macet, toko-toko ditutup serentak. Anak-anak zaman yang selebor, petentengan di jalan-jalan, menyedot whisky plastik 100 perakan, menghirup timah hitam dari knalpot yang berseliweran. Rudi Jalak setengah edan. Di rumah ia tak kerasan. Bapak kerja lembur cari tambahan, siang juru tulis kelurahan, malam centeng juragan dari pabean. Ibunya perantara jual beli perhiasan, keliling kampung 12 jam, sampai di rumah menggarap jahitan, bicara jika tak banyak urusan. Tapi tukar pikiran hanya kemewahan bagi keluarga dengan 6 orang anak. Persoalan makan tak perlu didiskusikan. Kerja, 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 terima saja keadaan. Seperti Bambang Gagak anak pertama, lulus STM jadi kondektur bus kota. Kawin dengan Kamisah, kembang warung Tegal, beranak 5 hadiah hiburan. Rini Merpati yang berikutnya, lulus semea dihamili gurunya. Si guru terus mengajar, si Rini jadi bini muda, beranak 3, buka binatu kecil-kecilan. Rudi Jalak kelas 3 SMA sosial, selangkah lagi bakal pengangguran. Masa depannya asal kerja saja, jika meleset jadi gelandangan sialan. Satu adiknya kelas 2 SMP, keranjingan game watch dan video game, saban hari bertempur di angkasa luar, pulang ke rumah jika perut sudah lapar. Satu lagi SD kelas 4, rapornya kebakaran selalu, PMP 3, bahasa Indonesia 3, bolos melulu karena minder. Si bungsu masih tak karuan, cacingan dan gizi berantakan, pertumbuhan terhambat, nafsu makan payah, nyaris disantap anjing si baba. Anak-anak zaman yang selebor memadati rumah-rumah petak yang sesak. Rudi Jalak and his family
berkandang di kotak begituan. Setiap hujan tiba, mengapung bersama-sama. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor, tenggelam dalam pusaran tak terduga, tangan mereka yang belum dewasa, lunglai setiap hendak menggapai. Tubuh terpotong 13 bagian, ribuan kepala menggelinding tanpa tanda pengenal. Masa depan kehilangan warganya, generasi tak pulang modal. Rudi Jalak memimpin barisan, giwang di kuping kanan, celana bull jeans, kemeja komprang, selendang di leher menutup cupang. Membela kawan yang konon diperkosa, beramai-ramai menyerbu sekolah si hidung belang. Mencegat bus, menyatroni petokoan dengan semangat tempur habis-habisan. Blok M, Gambir, Tanjung Priuk pun geger. Bukan lawan, bukan pelajar, ikut digeber. Petugas keamanan pada keteter, ketegangan, tak gampang dibikin encer. Anak-anak zaman yang selebor, tak gendar terhadap pelor. Petugas menembak ke atas, mereka meloyor. Balik lagi mengibarkan olor. Anak-anak zaman yang selebor, ditangkap malah kesohor. Benjol-benjol akibat popor, mereka anggap sebagai paspor. Lepas ditahan jadi jagoan, disegani kawan dan lawan. Tiap hari ditraktir makan sambil mengulang-ulang dia punya pengalaman. Sebagai pahlawan sekali jalan, mereka ogah kehilangan nama harum. Kecil saja satu persoalan, mereka terjang sembari mengaum. Jika para hakim melanggar hukum, jika biang maling kebal akan hukum, jika tangan besi tak dibikin kutung, kenapa kita juga tak boleh mumpung? Anak-anak zaman yang selebor, rindu dendam melawan aturan, yang bertahun-tahun memakmurkan orang, yang bertahun-tahun melaparkan orang. Jakarta kelabakan. Anak-anak zaman yang selebor, hidup di tengah alam banyak tingkah, meluncur dari rahim Allah, memasuki zaman yang terbelah. Terbuat dari sperma orde lama, belum disumbat keluarga berencana, mereka tumbuh bagaikan hama, mengancam ladang-ladang dan rumah. Anak-anak zaman yang selebor, diarahkan berbagai makalah, dikupas satu persatu, ditumpuk dengan sistem kartu. Tapi sukma mereka tak ikut dihitung. Seakan hanya gombal di dalam sarung. Mereka bingung oleh bermacam analisa, menjadi asing di tengah masa. Anak-anak zaman yang selebor, mengembang di setiap gang, mengapung di seluruh kampung, terdesak ke sudut linglung. Di sini, di dalam sunyi, mereka kini mengais bunyi, bukan dari tangis meski mengiris, bukan dari puisi antara gerimis. Anak-anak zaman yang sangsi tak percaya lagi kepada pagi. Bukan bagi mereka esok hari, bukan bagi mereka matahari. Di sini, di ini negeri telah lama nurani dalam terali, bukan milik para pemberani. Sedikit saja orang yang peduli. Anak-anak zaman yang bimbang, tak bercahaya menjadi bayang, bergerak dengan langkah gamang, menempuh jalan semakin remang. Rudi Jalak dan kawan-kawan menggugat keruwetan di masa depan. Gejolak tak lagi bisa ditahan, diperlukan sedikit saja keberanian. Mereka pun menyebarkan berbagai kegawatan di depan para petugas keamanan. Tapi masih banyak cara yang bikin penasaran. Mereka berjuang di pintu belakang. Kemaluan dijadikan mainan. Kehamilan hanya ekses perlawanan. Kekerasan dijadikan kegiatan.
Kematian hanya bagian dari kesialan. Jakarta, Kelabatan. Anak-anak zaman yang selebor, yang putus sekolah dan pengangguran, melayang di bawah arus kemajuan, bagai kerikil dalam bendungan. Mereka menggelinding antara dua dinding, tak bisa ke kiri, tak bisa ke kanan, terus melaju bersama arus waktu, makin menggembung bagai bola salju. Tak ada stasiun untuk berhenti, momentum tak boleh dibiarkan vakum. Sekali dipacu harus terus laju, maju mengejar semua atribut. BBM naik tak perlu panik, mereka berkelebat menyandang celurit, menyabit siapa saja yang punya duit dengan asik bagai dalam piknik. Anak-anak zaman yang selebor merayap di mana-mana. Kecemasan mereka terhadap beban menyulap baygon jadi minuman. Selamat tidur masa pembangunan. Terima kasih.